tenses. Oke, mari kita lanjut pada tips. Gimana sih cara mengetahui nama-nama 16 tenses dan juga menghafal dalam beberapa waktu saja? Oke. Kita hanya perlu membaginya menjadi dua, ada event, ada time. Time di sini ada 4. Present, past, future, past future. Dan event di sini juga ada 4. Simple, continue, perfect, oke. Dari event dan time ini kita bisa menghasilkan 16 nama tenses. Caranya bagaimana, Miss? Caranya kita menggabungkan dari event ke time. Ini apa? Simple dan ini present. Kita pakai simbol saja ya. S and P, simple present. Kemudian selanjutnya simple past. Simple past. Untuk membedakan simbolnya kita menggunakan gini ya, ditulis past. Simple future. Kemudian simple past future. Oke, untuk selanjutnya kita menggabungkan dari time ke event, yaitu present continuous. Present continuous, past continuous, past continuous, future continuous, past future continuous. Okay, the next present perfect, past perfect, future perfect, past, future perfect. Okay, and the last is present perfect continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, past future perfect continuous. Oke, jadi inilah cara kita bisa mengetahui nama-nama 16 tenses, yaitu gabungan dari time dan event. Mari kita baca bersama. Yang pertama simple present, yang kedua simple past, yang ketiga simple future, yang keempat simple past future. Oke. Next, present continuous, past continuous, future continuous, past future continuous, and present perfect, past perfect, future perfect, past future perfect. After that, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, past future perfect continuous. Oke, di sini Miss Riva akan memberikan tips dan juga gerakan yang bisa mengartikan kalimat tersebut digunakan, tenses tersebut digunakan. Oke, ikuti saya ya, seperti ini.
simple present. Kenapa simbolnya simple present di bawah? Karena simple present digunakan untuk kegiatan yang hari ini atau sekarang terjadi. Ke bawah simple present. Simple past. Kenapa ke belakang? Karena digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, simple future. Kenapa ke depan? Karena ini digunakan untuk untuk simple past future. Kenapa ke belakang dan ke depan? Karena ini untuk kegiatan atau suatu yang sudah direncanakan tapi gagal terjadi. Simple past future. Oke. Kita lanjut saja ya. Cara cepatnya simple present, simple past, simple future, simple past future. Bisa? Ayo kita bersama. Simple present, simple past, simple future, simple past future. Present, continuous, past, continuous, future, continuous, past, future, continuous. Present perfect, past perfect, future perfect, past future perfect. Present perfect, continuous, past perfect, continuous, future perfect, continuous, past, future perfect, continuous. Oke, jadi itu cara cepat untuk bisa menghafal dan juga mengerti fungsi dari tenses tersebut dengan beberapa simbol dan juga gerakan. Dan saya juga akan memberikan tips gimana sih cara menghafal auxiliary dalam tenses dan juga time signalnya dalam beberapa tenses saja. Oke, kita ikuti bersama ya. Sama simbolnya. Present, do, does, every day. Past, did, yesterday. Future, will, tomorrow. Continuous is an are, verb, imperfect past, verb 3. Oke, once more ya. Present, do, does, every day. Past, did, yesterday. Future, will, tomorrow. Continuous is an are, verb, imperfect past, verb 3. Oke. Tadi kita sudah mengetahui nih pembahasan kita hari ini, yaitu kegiatan atau kenangan masa lalu yang ingin kita ungkapkan, yaitu dengan tenses simple past tense. What is the function of simple past tense? The function is to show an action that specific time in the past. Nah, kalau kita sudah mengetahui fungsinya untuk kegiatan yang terjadi di masa lalu yang spesifik dengan waktunya. Jadi kalau spesifik waktu, kita harus mengetahui apa? Time signalnya. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak time signal simple past tense? Yes,
when. Oke. Jadi ini merupakan time signal dari simple past tense. Kemudian kita harus mengetahui pattern atau rumus dari simple past tense. Di sini ada 3 positif, yaitu subject plus verb 2 plus object. Untuk negatif, subject did plus verb 1 plus object. Oh, sorry, did not plus verb 1 plus object, and interrogative did subject plus verb 1 plus object. Don't forget question mark. Oke, Miss, kenapa sih kok pakai did yang negatif? Dan kenapa pakai verb 1 di sini? Oke, kenapa pakai verb 1? Karena sudah ada auxiliary did. Auxiliary did di sini yaitu merupakan verb 2 dari do. Jadi di situ menggunakan did. Oke, mari kita membuat sebuah contoh. Okay. She studied English yesterday. He read a book before bedtime. Oke, di sini she sebagai apa? She sebagai subjek. Berbicara tentang subjek, kita harus mengetahui subjek dalam bahasa Inggris. Ada berapa subjek dalam bahasa Inggris? Oke. Oke. Subjek I, you, they, we, she, he, and it. Ini merupakan subject pronoun. Oke. Di sini sudah tahu belum objek pronoun? Kalau subjeknya I, maka objek pronounnya me. Kalau you, tetap you. Kalau they, menjadi them. Kalau we, menjadi us. She, menjadi her. He, menjadi him. And it, tetap it. Oke, di sini Miss Diva juga akan memberikan tips untuk bisa menghafal subjek, possessive pronoun, dan juga object pronoun. Ikuti setelah Miss Diva ya.
He, his, him dia laki-laki, she, her dia perempuan, and it itu benda. Oke, kalau kita sudah menghafal nih subject dan object pronoun, kita bisa dengan mudah membahas tentang simple past tense pasif. Oke, mari kita lanjut untuk membahas simple past tense yang positif. She studied English yesterday. She di sini sebagai subjek, studied sebagai verb 2, dan English yesterday ini merupakan objek. Berbicara juga tentang verb 2 itu dibagi menjadi 2, yaitu ada regular dan juga irregular verb. Yang mana regular? Kata yang berakhiran ed dan dia beraturan. Kalau irregular, kata yang berubah. Atau tidak beraturan. Jadi verb 2 itu ada 2 macam, regular dan irregular. Yang regular itu berakhiran id, kalau irregular itu kata yang berubah-ubah atau tidak beraturan. Oke, saya akan memberikan contoh.
Oke, untuk mengubah dalam bentuk negatifnya, she studied English yesterday menjadi she did not study English yesterday. Maka akan menjadi she did not study English yesterday karena di sini menggunakan verb 1 dan ada auxiliary did. Jadi di sini harus menggunakan verb 1. She didn't study English yesterday. Oke, kita ubah menjadi interrogatif. Did dulu ya. Did she study English yesterday? Maka dia akan berubah date-nya ke depan. Jangan lupa question mark, tanda tanya. Did she study English yesterday? Oke. Jadi ini merupakan bentuk simple past tense yang verbal. Apa itu verbal? Yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja. Dan juga ini merupakan bentuk aktif. Bentuk aktif yaitu subjek yang melakukan suatu pekerjaan kepada objek. Seperti itu ya. Kemudian setelah kita membahas tentang simple past tense aktif verbal, kita akan membahas simple past tense yang nominal. Atau non-verbal. Apa sih Miss non-verbal itu? Oke, non-verbal yaitu kata atau kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Gimana rumus dalam non-verbal ini? Juga ada 3, positif, negatif, dan interrogatif. Subject, was or were, plus complement. Dan complement di sini lengkapnya ada 3. Adjective, adverb, dan noun. Kemudian yang negatif, subject, was or were, plus not, plus complement. Kemudian was were dulu, plus subject, plus complement. Don't forget question mark. Jadi ini merupakan rumus dari simple past tense yang non-verbal. Dan yang harus kalian ketahui, kapan kita menggunakan was dan kapan kita menggunakan were. Was digunakan ketika subjek I, she, he, it atau singular. Dan were digunakan ketika subjeknya you, they, we atau plural. Oke. Mari kita membuat contoh. Yang positif, I was a famous
last year. Was I a famous teacher last year? Jadi ini merupakan kalimat nonverbal atau tidak ada kata kerjanya. Di sini teacher sebagai apa? Yaitu komplement yang berbentuk noun. Oke, was di sini to be ya. Ini merupakan to be. To be was dan to be was untuk yang tunggal, were untuk yang jamak. Seperti itu. Sudah paham tentang simple past tense, aktif, verbal, dan nominal? Sudah ya? Oke, saya akan memberikan waktu 3 menit untuk membuat sebuah contoh kalimat simple past tense dalam bentuk verbal maupun nominal. Oke, ayo. Yes, Miss. I wanna make an example. I were in Bali last week. Okay, good. Itu merupakan contoh dari apa, Ayu? Itu merupakan contoh dari simple past tense yang nominal. Oke, Dani. My father drank a cup of coffee at 7 this morning. Okay, very good. Jadi di situ ada spesifik waktu ya. Ayah saya telah minum kopi tadi pagi jam 7. Itu merupakan kegiatan yang sudah terjadi. Nah, bisa kita lanjut pembahasan kedua, yaitu simple past tense pasif. Okay. Simple past tense passive. Do you know the function of passive? Passive is used to emphasize that the person or an object experiences an action. Jadi untuk membuat seseorang atau objek tersebut terkena oleh suatu pekerjaan, itu merupakan kalimat pasif. Nah, pasif dalam simple past tense, di mana rumus simple past tense yaitu subject verb to. Ini dalam bentuk aktif ya, aktif. Jika dalam bentuk pasif, rumusnya
objek, kalau were digunakan untuk you, they, we atau plural subject. Oke. Mari kita membuat sebuah contoh yang kalimat aktif. They invited us to their party last night. Nah, di sini merupakan kalimat aktif. Gimana cara mengubah ke kalimat pasif? Oke. Langkah-langkah untuk membuat kalimat pasif. Objek menjadi subjek. Kemudian verb 2 diganti to be verb 3 dan kemudian yang terakhir subjek pada kalimat aktif diletakkan setelah by di kalimat pasif. Oke, mari kita ulangi step to make pasif, yaitu pertama mengubah objek menjadi subjek. Kedua, verb 2 diganti menjadi to be verb 3. Kemudian yang ketiga langkahnya subjek pada kalimat aktif diletakkan setelah by di kalimat pasif. Oke? Di mana objeknya yaitu us. Ini merupakan objek, they merupakan subjek. Nah, kalau mau mengubah ke pasif yaitu objek menjadi subjek. Kira-kira kalau objeknya us, subjeknya apa ya tadi? We, our, us, kita. Nah, kalau menjadi subjek maka dia berubah menjadi we. Nah, kemudian subjeknya diletakkan setelah by di kalimat pasif. By. They di sini menjadi objek, maka menjadi apa? They, their, them ya. By them. Nah, kemudian verb 2-nya di sini diganti menjadi to be verb 3. Karena di sini subjeknya we, maka kita harus menggunakan to be apa? Kalau we itu plural, jamak, maka menggunakan were. Invited. Nah, verb 3 dari invited tetap ya, karena ini merupakan regular verb. Invited. We were invited by them. Kemudian yang terakhir sebagai pelengkapnya ditulis seperti ini.
Jadi yang awalnya mereka telah mengundang kita untuk hadir di acaranya tadi malam, menjadi mereka telah kita telah diundang oleh mereka untuk acara tadi malam, begitu ya. Yang awalnya ini mengundang menjadi diundang kalau dalam passive simple past tense. Have you got it? Oke. Mari kita membahas contoh yang kedua. I did not make you sad. Ini merupakan contoh dari negatif yang verbal. Negatif yang verbal ya. Gimana untuk bisa mengubah menjadi pasif? Langkah pertama tadi kita lihat objeknya mana? You. Ini merupakan objek. I merupakan subjek. Maka pasifnya you menjadi subjek, tetap you. I menjadi objek, menjadi subjek di aktif, diletakkan setelah by di pasif. Dia menjadi objek yaitu me. I, my, me. Oke, jadi me ya. You, kemudian did not make di sini kita akan merubahnya jadi to be verb 3. To be-nya apa kalau you? Yaitu were. Jangan lupa karena di sini did not, maka harus ada not juga. Were not made dalam verb 3 juga made ya. You were not made me. You were not made by me. Sad. Jadi yang awalnya aktifnya saya tidak membuatmu sedih menjadi kamu tidak dibuat olehku sedih. Gitu ya. Ini merupakan pasif. Kemudian, Miss, kapan sih kita menggunakan pasif? Oke. When we use pasif, yang pertama,
Di mana contohnya yang aktif, they invited us to their party last night, menjadi we were invited by them to their party last night. Jadi langkah-langkahnya seperti ini ya, mengubah objek menjadi subjek, kemudian verb 2 diganti menjadi to be verb 3, dan subjek pada kalimat aktif diletakkan setelah by di kalimat pasif. Are you get it? Okay. And the last explanation is error analysis. Apa sih error analysis, Miss? Oke, error analysis adalah kita akan melihat struktur dalam sebuah kalimat. Mana sih yang salah? Gitu ya. Psychologists and psychiatrists are trained to encourage their patients to talk for the things that are causing them difficulty. Nah, di sini A, then B, to talk first, C, and difficulty is D. Oke, mari kita bahas bersama. Kira-kira struktur pada kalimat di sini apakah sudah benar atau ada beberapa yang salah? Kita lihat subjeknya terlebih dahulu. Subjeknya apa? Psychologists and psychiatrists. Ini merupakan subjek. Are trained. Nah, ini merupakan kalimat pasif di mana to be verb 3. Sudah benar ya? Karena di sini subjeknya jamak ada dua, maka dia menggunakan are. To encourage the patient to talk for the things that are causing them difficulty. Nah, dari sini kembali kepada psychologists and psychiatrists. Betul ya? Their patients to talk for. Nah, kita lihat to talk for. Di sini prepositionnya salah ya. Biasanya kalau to talk itu menggunakan about. To talk about, begitu ya prepositionnya.
sampai 2 suku kata, maka ditambah er pada akhir kalimat. Di akhir kata ya. Dan jika ada 2 atau lebih suku kata, maka ditambah more di awal kalimat. Nah, more bright di sini apakah sudah benar? Mari kita hitung. Ada berapa suku kata dalam bright? Yaitu ada satu suku kata ya. Satu suku kata. Ada satu suku kata. Maka dia harus menggunakan brighter, bukan more bright. Jadi jawabannya C. Oke. Itulah pembahasan kita hari ini, yaitu simple past tense dalam aktif, kemudian simple past tense dalam pasif, dan yang terakhir yaitu error analysis. Mari kita simpulkan. Untuk simple past tense itu ada yang namanya verbal dan juga ada yang namanya nominal. Yang mana simple past tense ini digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang terjadi di masa lampau, dan tandanya, rumusnya yaitu subject, verb 2, object. Dan untuk yang nominal, subject, was, were, complement. Untuk pasif, yaitu pasif digunakan to emphasize that person or an object experiences an action, dan dimana pasif menggunakan rumus to be, verb 3. To be dalam simple past tense yaitu was dan were. Dan step untuk membuat pasif yaitu mengubah objek menjadi subjek, kemudian verb 2 dirubah menjadi to be verb 3, dan subjek pada aktif diletakkan setelah by di kalimat pasif. Dan error analysis di sini kita harus mengetahui struktur pada kalimat tersebut, apakah sudah benar atau ada yang salah. Jika salah, maka itulah jawabannya, karena kita mencari error. Dan terakhir kita ada beberapa game ya. Game tersebut berkaitan dengan pembahasan kita pada siang hari ini. Gamenya kita akan membuat 2 kelompok A dan B, dan kalian maju satu persatu dan melemparkan dadunya. Apa yang kalian dapat? Kalian harus bisa membuat kalimat dari tanda-tanda yang ada di sini. Oke, saya akan memberitahu tandanya. Kalau A, P, T plus P merupakan active past tense plus P, kemudian A, P, T terus plus itu merupakan active past tense plus, kemudian P, P, T plus itu merupakan passive past tense plus, 16T itu merupakan nama 16 tenses, dan APT interrogative itu merupakan kalimat past tense aktif yang interrogatif. Jadi mari kita membuat 2 line. Silakan maju satu persatu dan lemparkan dadunya. Jika kelompok tersebut tidak bisa membuat kalimat dengan benar, maka dia akan gugur.
See you.